Nama saya pula Abdus Somad. Yang dia ngatuk ini manggil Nome. Begitulah mereka mengajarkan kita panggilan-panggilan manja kekeluargaan. Dan memang orang Melayu biasa begitu. Abdullah sampai Melayu Dolah. Mohon maaf Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang bisa membuat orang berkumpul sebanyak ini? Allah. Siapa yang membuat kita bisa bernapas hidup sampai detik ini? Maka kita ucapkan syukur kepada dia dengan melafazkan Alhamdulillahirabbil alamin. Siapa pula yang mengajarkan kita bahwa nama Tuhan itu Allah? Rasulullah. Siapa yang mengajarkan kita menghormati ulama, tuan-tuan guru, wali-wali Allah? Rasulullah. Maka kita sampaikan selawat kepada dia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Anak raja memakai katun. Katun dipakai bersulam keris. Saya tidak mau berpantun, sudah dihabiskan Abang Da Idris. Jadi sebetulnya berpantun-pantun ini karena dipancing orang saja mau saya. Kalau tuan pergi ke ladang, jangan lupa mencabut lalang. Sebetulnya saya tidak mau pulang, tapi dia selalu mengundang. Kenapa Ustaz tak mau ceramah di kampung halaman sendiri? Macam manalah awak mau diceramah di kampung sendiri? Tengok ke kiri pakcik awak, tengok ke bawah buat awak, tengok ke kanan akak awak. Jadi payah. Jadi ceramah saya malam ini pojam mato. Yang sama-sama kita hormati Encik saya Pak Cik Haji Ibrahim bin Syekh Muhammad Ali bin Syekh Abdurrahman Tuan Syekh Silau yang makamnya ada di sebelah. Untuk Syekh Abdurrahman bin Nahado Alam, Syekh Muhammad Ali beserta seluruh zuriat keturunannya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, ini adalah warisan Tuan Syekh Haji Abdurrahman Syekh Silau Laut, dilanjutkan oleh Tuan Syekh Muhammad Ali, dilanjutkan oleh sekarang Tuan Haji Pak Cik kami, Pak Cik Ibrahim. Nama beliau bagus, Haji Ibrahim. Tapi saya diajarkan mak saya dari kecil memanggil Cik Oim. Ada Pak Cik kami satu lagi namanya Imran, dipanggil Cik Oun. Jadi panggilan-panggilan manja. Nama saya pula Abdus Somad. Yang dia ngatuk ini manggil Nome. Begitulah mereka mengajarkan kita panggilan-panggilan manja kekeluargaan. Dan memang orang Melayu biasa begitu. Abdullah sampai Melayu Dolah. Mohon maaf Abdullah. Nah, jadi apa pelajaran pertama yang kita petik dari kehidupan Syekh Abdurrahman Silau, Syekh Silau Laut adalah membangun Man bana masjidan. Siapa yang membangun masjid? Banallah mithlahu baitan fil jannah. Dibangunkan untuknya satu istana di dalam surga. Tak usah diaminkan. Karena bukan doa.
Syekh Abdurrahman Silau Laut sudah punya istana di surga. Malam ini kita sedang mengukur diri kita. Kita punya apa tidak? Mengangguk. Artinya apa? Setiap jamaah yang hadir malam ini mesti punya niat sebelum mati pernah membangun masjid. Yang kecil pula yang insyaallah. Allah bangga kita. Insya Allah. Makanya yang anak-anak muda semangat kalian jadi bisnismen. Ini saya tengok wajahnya wajah-wajah kreditor. Anak-anak muda ini yang akan melanjutkan perjuangan Tuan Syekh Abdurrahman akan membangun 1 juta masjid di seluruh Indonesia. Nih, umur kita pendek, 63 tahun meninggal dunia. Tuan Syekh umurnya panjang, lebih daripada itu. Tapi sekarang beliau meninggal tahun 1941. Makanya kalau ziarah tengok tulisan itu tahun berapa meninggalnya. 4 tahun sebelum Indonesia merdeka beliau sudah meninggal, tapi amalnya mengalir sampai malam ini karena semua yang sholat di masjid ini pahalanya mengalir untuk beliau. Inilah orang yang cerdas. Dibangun rumah megah mewah dibawa mati? Tidak. Tapi kalau dibangun masjid dibawa mati, pahalanya mengalir. Siap anak-anak muda bangun masjid? Ada duit plan? Masya Allah, tabarakallah. Ustaz jangan underestimate sama kami, jangan sepele Ustaz. Memang muka kami tak berduit, tapi kantong kami lebih parah lagi. Saudara yang dimuliakan Allah SWT, nih saya penceramah yang tak pandai cerita ngalor ngidul. Ada penceramah ini semua dibahasnya, dari mulai presiden sampai pentil sepeda bisa dibahas. Saya tak pandai ceramah macam-macam, maka saya poinkan. Poin pertama, pelajaran dari Tuan Syekh Silau adalah membangun. Dulu waktu saya kecil, ini masjid ini kayu, masuk pintunya 2, satu kiri satu kanan. Daun pintu itu kalau ditutup begini, daun pintu kiri, daun pintu kanan, kalau ditutup begini ada lubang di tengah. Dulu tempat saya menyuruh. Dulu di atas ada kubah, di bawah kubah itu ada papan. Dulu kami naik ke atas, tidur siang di papan. Tapi hari ini kenangan itu tak ada lagi karena sudah menjadi batu. Tapi kenangan tak boleh membatu. Kenangan harus ada dalam kepala. Disinilah dulu kami sholat maghrib berjamaah. Disinilah dulu kami mengaji. Disinilah dulu dari kecil. Apa maknanya? Kalau membangun generasi masa akan datang mesti dibangun dari masjid. Dulu kami anak-anak kecil lari-lari, lompat-lompat di masjid, tak pernah ada orang melarang kami. Lari-lari menjerit-jerit kami dalam masjid, tak pernah ada berani satu orang pun melarang. Somad, kenapa kau? Mana dia berani? Pak Ji awak, atu awak. Sekarang ada orang kalau ada anak kecil di masjid marah-marah. Baliklah, naik kumat darah tinggi itu. Kalau masjid kita tak lagi ada anak kecil, maka 20 tahun akan datang takkan lagi ada orang sholat berjamaah di masjid. Ini sekarang banyak masjid itu sunyi, tak ada suara anak-anak, karena isinya orang-orang udah diintai malaikat maut deh. Tapi saya bangga malam ini yang hadir adalah anak-anak muda remaja masjid. Betul? Kemarin kami pulang dari Batam, diundang saya subuh di Masjid Agung. Yang mengundang ceramah siapa? KNPI, Komite Nasional Pemuda Indonesia. Panitianya siapa? Biker subuhan. Dijemput mereka saya pakai motor gede. Ustaz, nanti ke masjid, Ustaz kami bonceng ya, gitu. Disangkanya saya tak pandai naik motor. Coba kalian kasih kunci itu biar kita tes tuh. Kuncinya bisa. Disangkanya saya lahir langsung tua. Tak pernah juga muda.
Bangga tak kita kalau anak-anak muda ke masjid? Maka kami di sini dibiasakan. Ustaz sampai umur berapa di Silau? Sampai tahun 1986 baru saya meninggalkan Silau. Saya lahir 1977, sekarang 2019, umur 24. Lahir 9, saya cuma ngetes jamaahnya masih sadar atau tidak. Lahir 1977, meninggalkan Silau 1986. Berarti berapa lamakah saya di Silau? Hafal, ini masuk ujian UAS nanti, ujian akhir semester. Saya meninggalkan Silau umur 9 tahun. Jadi masjid ini adalah tempat penampakan diri kami. Sholat di sini, azan di sini, kami belajar azan di sini, azan, mengumandangkan azan di sini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, azan. Naik kami ke atas menara sana. Dulu kata kawan-kawan, mat. Dulu kawan-kawan itu tak ada manggil ustaz, manggil mat. Mat. Yuk kita naik ke menara yuk. Kata orang kalau kita naik ke menara nampak kisaran. Ya Allah, tengok mana tuh. Tak ada nampak, kau tidak, kami nampak. Dulu kami buka pintu naik ke atas menara. Jadi permainan kami di masjid. Sekarang anak-anak tidak main di masjid. Di mana mainnya? PlayStation, warnet. Di warnet tak ada azan. Di warnet tak ada menghormati orang tua. Di sini walaupun kami lari-lari, walaupun lompat-lompat, kalau Pak Cik sudah datang, kalau mendiang Tok Oji, Tuan Syekh Muhammad Ali datang, semua datang mencium tangan. Masih terbayang di pelupuk mata waktu sholat Idul Fitri, Idul Adha, mendiang Tok Oji dijulang pakai juwah, pakai sorban, disambut naik ke atas. Kenangan itu terekam dalam pikiran, karena manusia ini ada namanya the golden age, golden emas, age usia, golden age usia emas. Anak di usia emas harus dibiasakan ke emas. Ini banyak sekarang ayah pergi ke masjid. Ayah tak pergi, ayah udah tua. Mana bisa? Apa kata pepatah Melayu? Dari kecil terlonjak-lonjak, sudah besar terbawa-bawa, sudah tua terubah tidak. Maka kalau mau membiasakan generasi kita bangun masjid, biasakan masyarakat ke masjid, dan diangkat imam, diangkat imamnya di sini, diangkat bilalnya, diangkat muazzinnya. Dulu yang menjadi imam tetap di sini guru mengaji saya, nama Arabnya atau Abdurrahim, bagus namanya Abdurrahim. Cuman kita ini orang Melayu, siapa? Cuahim. Untuk Abdurrahim dulu imam di sini, dan juga sekaligus guru mengaji kami. Artinya apa? Dibiasakan anak-anak mengaji. Apakah anak-anak kita sekarang masih ngaji di masjid? Insya Allah. Ini pelajaran yang pertama, habis 20 menit. Kok tahu Ustaz? Saya mulai tadi jam 8.20, sekarang jam 8.40. Pelajaran yang pertama. Sampai berapa pelajaran malam ini Pak Ustaz? Tergantung, saya tengok. Kalau nampak saya ada 2 orang menguap, berhenti. Itu apa kita lanjutkan kan? Orang yang menguap itu 2 kemungkinan. Pertama, diganggu setan. Yang kedua, cacingan. Baru Ustaz Assalamualaikum. Tapi insya Allah tak ada yang mengantuk. Amin. Satu lagi kalian kalau sampai mengantuk, jatuh dari atas bak. Ada yang lebih tinggi lagi tuh. Hati-hati kalian, jangan sampai jatuh. BPJS naik. Nah, apa pelajaran pertama diambil dari Syekh Abdurrahman? Payah memang kalau ceramah di depan panti jompo. Membangun masjid,
Maka berpikirlah sekarang mencari tanah, beli tanah banyak-banyak, tanam sawit, tanam karet, tanam gotah, buka bisnis, tapi orientasi niat terakhir membangun masjid. Ibu tak apa-apa, nanti kalau duit banyak ditabung, disimpan, terpakai, beli cincin 1, beli cincin 2, beli cincin 3, beli cincin 4, asal pergi undangan. Beli gelang, beli rantai, pasar gelang besar-besar, asal pergi undangan. Jam berapa ya? Pasang rantai besar-besar, asal pergi undangan, gatal ya. Tapi semua itu disimpan, nanti dipakai untuk membeli tanah, membangun masjid. Ikuti jejak rekam Tuan Syekh Abdurrahman Syekh Silau Laut. Nanti kalau ada yang bertanya, apa judul ceramah Ustaz Somad tadi malam? Hikmah dari jejak perjalanan Tuan Syekh Silau Laut Syekh Abdurrahman. Siap? Yang tak ingat tak apa-apa, datang saudara kita mengingatkan dari Jepang, namanya Sony. Sony. Datang pula dari Amerika, makan apel sumbing sikit, Apple. Datang dari Korea, Samsung. Itu Korea itu Samsung, kalau dari Arab Samsudin. Mohon maaf kalau kebetulan. Sudah, pelajaran yang pertama masjid. Apa pelajaran yang kedua? Pelajaran yang kedua dari Tuan Syekh Abdurrahman Syekh Silau Laut tuh pas ke depan. Apa yang ada di depan sana? Rumah besar. Itu namanya rumah besar. Di sebelah kiri namanya rumah putih. Di belakang sana namanya rumah kuning. Ketiga rumah itu rumah yang luar biasa. Di zaman dulu rumah sebesar ini yang bisa membangunnya hanya sultan-sultan dan raja-raja. Apa artinya? Tuan Syekh Abdurrahman seorang mursyid tarekat Sattariyah, sufi ahli tasawuf, tapi dia hidup kaya raya, banyak harta. Ini banyak orang sekarang jadi ustadz, jadi guru, gaya mau mati. Itu bukan ajaran Islam. Kau kenapa tak membangun rumah besar? Kenapa tak punya harta berlimpah? Nabi Muhammad mengajarkan kita miskin. Muhammad yang mana? Nabi Muhammad SAW menikah dengan Khadijah, maharnya 1 miliar. Cari bukunya, ensiklopedia Sirah Nabawiyah, penulisnya Dr. Syafi'i Antonio. Berapa maharnya? Sampai mati kalian tak berbini. Bapak Ibu, tolong jangan kalian mahal-mahalkan mahar. Yang sampai nanti mereka unjuk rasa buat balihu sebesar ini, turunkan harga mahar, turunkan harga. Tuh saksi, 1 abad lamanya rumah itu tetap menjadi saksi sampai sekarang bahwa orang Islam tidak boleh meninggalkan dunia. Tapi jangan hanyut karena dunia. Doa kita yang pertama minta akhirat apa minta dunia? Rabbana atina fid dunya hasanah. Syekh Abdurrahman Syekh Silau Laut, fid dunyanya hasanah wa fil akhiratinya hasanah. Mana buktinya fil dunya hasanah? Tuh rumahnya besar. Mana bukti fil akhirati hasanah? Nih masjidnya besar. Kita STJ, status tak jelas. Dunia remang-remang, akhirat gelap gulita. Makanya ada orang yang menulis sejarah hidupnya, ditulis pakai tinta, pakai pena di atas kertas. Syekh Abdurrahman Syekh Silau Laut menulis sejarah hidupnya bukan pakai tinta, tapi pakai bukti nyata, real di depan mata. Anak cucu, para kerabat, sahabat handai tolan, murid-murid datang ke Silau, ambil pelajaran. Masjidnya besar, rumahnya besar, kenikmatan dunia dapat, akhirat sudah dijamin punya istana dalam surga. Mudah-mudahan kita bisa mengikut jejak ini insyaallah. Makanya kalau ada tanah, tanam sawit, tanam karet, tanam gotah, untuk supaya kita jangan menjadi peminta-minta. Betul? Itu turun arah kiri
namanya tukat manda. Tukat manda kiri ada pohon karet. Sekarang saya baru tahu nama karet, dulu namanya rambung. Rambung, karet. Siapa punya? Tuan Syekh. Tuan Syekh punya kebun karet. Di belakang rumah besar ada kolam ikan. Tuan Syekh punya kolam ikan. Tuan Syekh punya kebun karet. Artinya apa? Anta da'a warasataka aghniya, kau jadikan ahli warismu kaya raya. Mau makan ada ikan, mau duit tinggal potong karet, jual karet dapat duit. Khairun, lebih mulia daripada meminta-minta. Orang yang di akhirat meminta-minta, maka menghadap Allah dalam keadaan daging wajahnya berguguran karena tak ada kehormatan diri. Sekarang anak-anak muda siap menggali kolam ikan? Di belakang sudah ada kolam ikan. Siapa yang menggali? Beko. Saudara yang dimuliakan Allah, anak-anak muda siap tanam sawit? Ustaz Somad, itu sawit itu hijau. Punya siapa? Entah. Al-yadul ulya khairum minal yadis sufla. Tangan di atas jauh lebih mulia dari tangan di bawah. Makanya Syekh Abdul Rahman, Syekh Tuan Syekh Silau Laut tidak mau jadi mufti kerajaan. Karena kalau jadi mufti kerajaan, ditunjuk kiri, tunjuk kanan sultan penguasa. Ambo sultan, kata Syekh Abdul Rahman, aku yang berkuasa itu tidak meminta-minta kepada manusia, meminta hanya kepada Allah. Itu yang diajarkannya kepada murid-muridnya, kepada anak cucunya. Jangan minta kepada manusia, jangan minta kepada hamba, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Pesan itu dari mana dapat dia? Dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idza sa'alta fas'alillah. Kalau minta kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau minta tolonglah kepada Allah. Sudah berapa yang saya jelaskan? Dua. Pertama, masjid. Yang kedua, rumah. Orang Islam harus punya rumah tempat bernaung. Ketika hujan turun ada yang melindungi. Ketika panas terik tidak kepanasan. Tempat bernaung ini, maka berdatanganlah orang dari segala macam penjuru ke Silau Laut di zaman keemasannya. Masuk poin yang ketiga. Apa dia? Jangan katakan karena dia orang Melayu lalu kemudian isi silau ini Melayu saja. Tukat manda kiri, tukat manda kanan, isinya Jawa. Ada orang Jawa sekarang? Telepon kabari, api. Dia bilang api, itu tak tidak Jawa. Api, masuklah ke tukat manda kiri, Jawa. Tukat manda kanan, Jawa. Ada di silau ini orang Batak? Barisan Batak. Tidak Butar, Raja Guguk, Senam Bela, ada di situ semua. Artinya apa? Jangan ajari orang Silau Laut, Silau Lama tentang pluralitas hidup bertetangga, berbeda suku dan agama. Karena kami sudah dibiasakan menghormati perbedaan di negeri ini. Bahwa pernah terjadi clash, biasa. Bak kata pepatah orang Melayu, sedang telur ayam disangka lagi tersentuh, apalah lagi hati manusia. Tapi sepanjang umur saya 42 tahun saya hidup, terbuka umur 42, tak pernah saya lewat memutar ke Pekan Minggu. Kenapa putar Pekan Minggu? Tak berani lewat barisan karena terjadi perang. Seumur saya tak pernah terjadi. Apa maknanya? Silau mengajarkan wala ana abidum ma'abadtum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum. Nih pelajaran. Kalau mau belajar tentang pluralitas, kalau mau belajar tentang menghormati orang lain, datang ke Silau Laut. Betul? Bangga kita melihat iklan-iklan di YouTube sekarang. Silau Laut mendunia. Sebetulnya kurang lengkap. Silau Laut mendunia dan mengakhirat. Karena selamat di dunia belum tentu jaya di akhirat. Tapi anak-anak muda memang harus begitu. Silau Laut mendunia, kata dia. Akhirat sudah di depan mata. Karena kalau cerita akhirat pada anak muda nanti hilang semangatnya. Gimana anak muda? Siap kita membangun rumah besar? Tak usah, mau mati aja.
Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apakah ada orang di Silau Laut ini kalau datang orang luar, orang asing, bukan Melayu, bukan Islam, pancung kepalanya, campakkan kepalanya di kanal, jadikan kepalanya santapan ikan paus, ditampun tulang? Ada? Ada. Di sini kita diajarkan menghormati manusia. Bahkan di Silau ini bukan cuma manusia dihormati, bukan cuma manusia dihormati, bahkan binatang-binatang pun dihargai, dihormati. Tak boleh berburu sembarangan, tak boleh membunuh binatang sembarangan. Makanya ada acara buka bondang, tutup bondang, ada acara. Dulu padi-padi tetap subur, tidak ada hama wereng yang datang. Kenapa? Tidak dipakai pestisida untuk membunuh wereng, tapi cukup dengan ratib. Syekh Abdurrahman Silau Laut mengajarkan ratib. Tahu ratib? La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Saya masih mendengar ratib itu di masjid ini. Orang-orang tua-tua, tuan-tuan guru, tuan-tuan syekh, tuan-tuan khalifah meratib sampai bergetar. Apakah ratib zikir kuat itu bisa mengusir setan? Bisa atau tak bisa? Bisa. Dari mana Ustaz tahu ratib zikir mengusir setan? Kalau sudah azan di kumandangan, lari setan tunggang langgang ligah tugah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh, lari setan semua. Itulah mengapa zikir itu kuat. Ini banyak orang sekarang zikir pula. Kata setan, kau serius atau tidak? Mungkin lo kau serius atau kaput gitu ya. Kalau cuma ecek-ecek bertahan aja di sini. Apa kata Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani? Berzikir itu bergoncang dari mulai ujung rambut sampai ke ujung kaki. Pestisida tak dipakai, padi tetap menguning. Kemana pergi hama wereng? Diusir dengan zikir memohon ampun kepada Allah. Allah menghilangkan hama-hama. Ya Allah Subhanahu wa taala. Maka generasi ke depan haruslah dididik dengan yang saya sebutkan tadi, pendidikan. Setelah Syekh Muhammad Ali pulang dari kota Makkah Al-Mukarramah, apakah cukup hanya mengajar di masjid? Tidak. Apakah cukup hanya berzikir di madrasah? Tidak. Apakah cukup hanya memetik tasbih? Tidak. Belajar dan mengajar. Maka berdirilah sekolah, nama sekolahnya Sukses. Ada sekolah sukses di Silau. Sukses bahasa Inggris, bahasa Arabnya An-Najah. Tuh, An-Najah, sekolah. Makanya tak ada alasan untuk tidak sekolah agama. Apa sih hebatnya An-Najah itu? Apa hebat An-Najah itu Pak Ustaz? Saya sekolah di An-Najah, tapi tak tamat sampai kelas 2 ibtidaiyah. Tak tamat aja begini viralnya boleh kalau tamat. Sombong. Orang sombong tak mencium bau surga Pak Ustaz. Saya bukan sombong pada orang biasa, saya ini sombong pada orang yang sombong. Kadang kita ini kalau tak sombong sedikit, disangkanya kita ini Ustaz kaleng-kaleng. Karena Allah SWT, saya cuma sampai kelas 2 aja di sini. Kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, pindahlah saya ke Darul Ulum Kisaran. Sore mengaji di Darul Ulum, malam membaca Quran dengan Ustadz Armawi Abdurrahman, juara musabaqah tilawatil Quran di Makkah Al-Mukarramah, dipanggil oleh Sultan Hasanat. Dia mengajar di Pondok Tahfiz Bandar Sri Begawan. Malam ini ada di tengah-tengah kita, hadir dari Bandar Sri Begawan, guru mengaji saya. Itulah maka dari tadi saya tak ada menengok ke belakang, karena kalau saya tengok ke belakang hilang bahan saya. Ahabba ibu satalahu fi rizqihi, siapa yang mau dilapangkan rezekinya, wa yunsa'alahu fi asarihi, dipanjangkan umurnya, falyahsil rahimahu, hendaklah dia sering-sering menyambung tali silaturahim. Ya, adalah lahir di sini, besar di sini, dan omak sandung saya adalah cucu dari Tuan Syekh Abdurrahman Silau. Sedangkan Tuan Haji Ibrahim adalah pakcik kami. Mudah-mudahan silaturahim kami ini bersama di dunia sampai ke akhirat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Kira-kira yang saya sampaikan ini bisa dijadikan pelajaran? Pelajaran tak bermakna kalau tidak ada doa. Jangan lupa doa. Doakan Ustaz Abdul Somad. Doa itu harus pakai ring 1, Rabbi firli wali walidayya. Ring 2, Rabbi habli minas salihin. Ring 3, Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina. Nah, itu doa Ustaz Somad panjang umur, Masya Allah. Saya doanya minta request satu saja, matikan Abdul Somad dalam husnul khatimah. Jangan sekarang. Saya habis tausiah ini mohon maaf, beribu maaf, langsung ke Medan karena besok pagi pesawat terpagi akan ke Jakarta. Dia mau ngasih tahu aja jadwal saya. Sangka orang kita ini ustaz-ustaz kecamatan. At-takabbur lil mutakabbir sodako. Sombong pada orang yang sombong itu sodako. Ini kadang dia sepele nengok kita. Macam saya kemarin waktu naik pesawat, lama pramugari itu nengok saya. Pas ditengoknya mirip ya dengan Ustaz Somad gitu. Sakit kali hati gitu. Kan tak mungkin pula saya ngaku, akulah dia. Jangan lagi tukar. Makanya yang paling penting dalam hidup ini adalah doa. Kalau mak kita masih hidup, sebelum pergi kalian kuliah ke Medan, cium tangannya, minta doa. Mak, doakan. Doa paling makbul adalah doa mak. Jangan kalian lawan mak kalian. Kalian gendong mak kalian sampai ke Makkah, balik ke kampung, belum tentu dapat menebus sakitnya saat meneriakkan lahirnya kalian ke dunia. Kalian pikir kalian ke dunia ini dari planet Mars langsung sini? Nanti kalau saya ceritakan bagaimana sakitnya melahirkan, ibu-ibu marah. Alah, macam tahu aja gitu. Bukan macam sekarang. Sekarang iyalah ibu-ibu melahirkan enak aja. Bersin lahir, lahir. Dulu bersimbah darah. Oleh sebab itu maka minta doa emak masih hidup dia. Kalau sudah meninggal, ziarah ke makamnya. Berikan infak, wakaf, zakat, sedekah. Ummi matat, mak saya sudah meninggal. Apa atas sedekah anha? Kalau saya bersedekah, sampaikan pahala saya untuk mak saya. Kata Nabi, tasaddaq, sedekahlah. Sedekahmu sampai untuk ayahmu, sampai untuk makmu, sampai untuk anakmu, sampai untuk istrimu, sampai untuk suamimu. Ayu sedekatu afdal. Apa sedekah yang paling afdal? Kata Nabi, sedekah yang paling afdal adalah saqiyul ma, memberi air minum. Maka buatkan sumur bor supaya tak putus-putus rezeki. Buatkan keran air, buatkan. Jadi buatkan sumur bor, buatkan bak air, bukan duduk di atas bak. Insya Allah yang duduk di atas bak karena ingin menengok ceramah Ustaz dapat syafaat Nabi Muhammad SAW. Itu untuk menghibur yang duduk di atas bak. Ustaz, saya ini tak pandai bahasa Arab, Ustaz. Gimana kalau saya doa tak pakai bahasa Arab? Tadi saya dengar Ustaz doanya pakai bahasa Arab. Doa pakai bahasa Indonesia pun Allah paham, betul? Ya Allah, panjangkan umur kami, ya Allah, sehatkan kami, ya Allah. Kata mak saya, dia tak pernah dengar, tapi kata mak saya, Mat, dulu di Silau ini ada namanya si Fulan, doanya bahasa Indonesia. Dan doanya itu masuk akal. Ya Allah, pagi ini mau pergi ke sawah, jangan sampai kami ditimpuk manggo, jangan sampai kami ditimpuk kelapa. Bagus. Apa doa susah-susah? Di karang doa apa tanya paham? Tidak. Doa apalagi ibu-ibu. Ibu jangan asal mengaminkan doa bapak itu. Amin. Amin. Nanti kejadian baru tahu. Tengok, kita senyum-senyum. Doa, ya Allah, mudah-mudahan saya bisa selesai skripsi semester 7 ini, ya Allah. Cepat sidang bisa S2, ya Allah. Cukup begitu saja. Ini pula, Ustaz, saya doa bahasa Indonesia tak bisa. Terserah bahasa Jawa. Ya Allah, ikut bojone rong tu kopi terserah. Doa tak boleh terlalu detail. Ini ada pula orang berdoa ini terlalu detail. Ya Allah, ini ada mau menjual tanah satu rantai berbatasan dengan Pak Kades sebelah kiri anggota dewan, depan jalan harga masih nego. Doa tak pula mesti harus diucapkan semua, tapi tak pula didiamkan semua. Ini ada yang berdoa, ya Allah,
rasanya tak perlu disebutkan satu persatu, karena aku yakin kau tahu yang aku mau apa. Kita berdoa, Allahumma ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Kalau kau takdirkan besok pagi aku hidup jadi amal soleh, panjangkan umurku ya Allah. Tapi kalau kau takdirkan dengan mati malam ini berhenti dari buat dosa, maka matikanlah aku malam ini ya Allah. Takut? Apa pula takut? Kita tak perlu takut pada mati. Yang kita takutkan apa yang kita bawa mati. Tapi jangan gara-gara ini kalian balik tak tengok lampu merah lagi. Siap prit. Kenapa ada lampu merah? Kita tak perlu takut pada mati. Yang kita takutkan adalah apa yang kita bawa mati, Pak Polisi. Rasional, bukan irasional. Betul anak-anak muda? Maka banyak-banyak berdoa. Doa tak boleh dikapling. Ini ada orang doa kapling. Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahadan. Ya Allah, rahmati aku dan Muhammad, yang lain jangan. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa lah tenda ini warna pink? Itu pertanyaan-pertanyaan yang tak perlu ditanyakan. Kalau mau bertanya, yakinkan pertanyaan itu menambah iman dan amal. Ini banyak aja. Ustaz, ada yang mesti tanyakan serius nih Ustaz. Apa? Nabi Adam sama Hawa nikah siapa Pak Kuanya? Macam tak ada bahan aja lain. Bangga saya malam ini yang mengawal saya FPI. Kelas berapa anak ibu? Kelas 6. FPI kelas 6 no. Yang mau bersalaman SMA kelas 3. Aku tak pijak-pijaknya FPI kelas 6. Anak-anaknya datang, bapak-bapaknya hadir. Mudah-mudahan sahabat-sahabat FPI diberikan istiqomah insyaallah. Abdul Somad hanya mengajak orang sholat, ngajak puasa sunnah, ibu-ibu harus pengajian. Tapi FPI berani mengatakan yang hak itu hak, yang batil itu batil, yang haram itu haram. Dan mereka berani merazia. Razia mereka malam itu di taman-taman. Ini siapa? Ini istri saya. Mana surat nikah? Nanti 5 tahun lagi. Berani mereka. Tapi alhamdulillah malam ini tak ada anak-anak muda yang pacaran karena semuanya mengaji. Alhamdulillah. Ya, ngaji kita. Pacaran kita nanti malam? Tidak, kita ngaji. Terus pacaran kita pulang ngaji. Ini pasrah tapi tak rela. Maka setelah pengajian harus ada perubahan. Yang berubah bukan casingnya, yang berubah bukan bentuknya. Jangan saling ejek mengejek. Ada di antara kawan kita setelah pengajian celananya jadi pendek, jangan diejek. Aku tengok Ustaz ini sudah mengaji macam banjir aja sekarang. Ini sudah ngaji naik kaki celana nih. Bagus loh dia ngaji daripada dia pakai sabu-sabu, betul? Bagus, kan dia ejek. Ini yang berjenggot dengan tak berjenggot ngajak. Aku tengok kau sudah ngaji ini berjenggot macam kambing tu tengok. Kau tu yang berjenggot, aku kambing kau anjing gitu. Berkelahi anjing sama kambing. Yang ketawa siapa? Babi. Ibu-ibu yang sudah bercadar, bagus apa tak bagus? Bagus. Apalagi kalau anak gadis cantik putih, kalau dia minum teh nampak berbeda. Itu bagus dia pakai cadar. Bayangkan kalau dia tak pakai cadar, nampak mukanya. Jalan dia di Medan, jalan Singamangaraja, bertabrakan sudah kusdaku. Maka yang muda pakai cadar bagus. Yang diajak, ini kadang nengok orang bercadar, ninja nih. Kenapa menengok perempuan bercadar kau ejek? Tengok perempuan bercadar kau olok-olok, tapi orang pakai rok pendek kau diam, berarti otak kau sungsang. Betul? Tolong kalian kalau mau upload ceramah nih, jangan kalian potong-potong, jangan kalian laga-laga saya sama pejabat-pejabat. Kalau mau upload semua. Kalau mau dengar semua. Sehingga nanti yang memfitnah-fitnah saya ini hanya orang yang tak punya paket 4 GB.
Udahlah susah melarat di dunia, neraka raja jahanam di akhirat. Saudara yang dimuliakan Allah SWT, kok makin lama ceramahnya makin sedap pula berasa. Kalian yang enak mendengar, aku sudah tegak bercakap lagi. Kalian ya lah, duduk, kalian duduk mengamuk, ngantuk-ngantuk sedikit. Aku toga, udahlah tak minum. Mudah-mudahan pertemuan kita ini pertemuan yang mendatangkan rahmat dan barokah. Tapi nanti kalau balik jangan tinggalkan sampah di silau. Janji, semua sampah-sampah itu masukkan ke kantong bawa balik. Buanglah mantan pada tempatnya. Mantan bekas tempat air minum, bekas tempat makan, sampah. Ya, nanti balik dari sini bos erak. Hebat Tabligh Akbar tadi malam. Apa hebat? Sampah. Islam itu mengajarkan kesucian dan kebersihan. Betul? Islam bersih. Dulu waktu kecil itu tangan kami dipukul pakai roll. Tahu roll? Mistar, penggaris dari kayu pula. Maksudnya, oh gini. Oh, waktu itu belum ada pembela budak-budak nih. Sekarang kan KP, Komisi Perlindungan Anak. Biru-biru muka guru ditinju murid. Dulu kami periksa kuku tak boleh panjang. Sekarang anak-anak sekolah saya tengok kuku udahlah panjang hitam pula. Hitam. Bertamu kita di rumahnya kasihnya bakwan. Nak ya. Apa resepnya? Rupanya mengacau bakwan tadi. Bayangkan ya tak lalu makan. Tapi kita diajarkan suci bersih. Bulu ketiak dicabut. Bulu ketiak bukan dicukur. Kalau dicukur tumbuh kasar. Apa yang ingin Ustaz sampaikan ini? Islam mengajarkan sampai perkara-perkara detail yang tersuruh dan tersembunyi dibahas dalam agama Islam. Apalagi masalah kekuatan, apalagi masalah amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi apa maknanya? Yang disampaikan Abdul Somad malam ini selama 90 menit itu hanya 0,1 dari ajaran Islam. Makanya nanti kalau ada pengajian dengan Habib Fulan, datang Ustaz Yahya Waloni hadir, datang Ustaz Anan At-Taki datang. Pokoknya kalau ada pengajian 4D, datang, duduk, dengar, diam. Ngantuk-ngantuk sedikit, menguap, tahan-tahan kan. Kadang ada yang sampai menahan menguap, ini biru muka. Insya Allah anak-anak muda yang merekam ini masuk surga sama HP-HP-nya sekarang. Ada pula gambar saya tuh. Oh, dilukis nampaknya. Itu lukisan asli atau internet punya? Asli lukisan. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan Allah balas kebaikan saudaraku, insya Allah. Rambutnya panjang pula anak muda. Saya sangka perempuan tak berjilbab. Maju dia ke depan menyerahkan. Ini sudah diserahkan ini, siap-siap nanti viral dicari anak-anak gadis. Masya Allah, tabarakallah. Naik ke atas. Naik ke atas. Tolong gendongkan bang. Jangan ragu, dia bukan anak gadis. Ambillah gambar, upload, like and share. Memang dia bertato, tapi sayang sama Ustaz. Insya Allah, tabarakallah. Kita doakan supaya beliau istiqomah, insya Allah. Tabarakallah. Tolong rekam video pendek 1 menit. Udah? Belum, kami mau buat video 1 menit untuk Instagram. Hitung ya, hitung 1, 2, 3. 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan kau nilai dari casing. Rambut boleh panjang, wajah boleh seram, tato boleh berserak di mana-mana, tapi hati cinta ulama mati dalam hati.
muka saya kok tua kali sih. Ini lukisan Ustadz 20 tahun yang akan datang, supaya Ustadz ingat malah kuat-kuat kali ini. Masya Allah, bajunya pula baju motor gede. Masya Allah. Ibu kalau mau cari menantu hubungi nomor berikut ini. Masya Allah, tabarakallah. Ibu siap punya menantu yang soleh? Jangan terima menantu karena mobilnya besar, boleh jadi kredit. Dari bunyi klaksonnya kredit. Dibuka gorden pintu, ditengok, inilah dia istikharah cinta malam tadi bang. Inilah dia. Ojo kesusu, jangan buru-buru, fit and proper test dulu, jangan tanya-tanya, terima aja. Akhirnya nikahkan, aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar seperangkat alat sholat, kitab suci Al-Quran dan mobil megah mewah tunai sah. Seminggu setelah akad nikah, anak balik mengungu berurai air mata. Oh mak, kenapa kau menangis? Oh, kenapa? Kredit. Tapi pilihlah karena iman dan takwanya. Berapa banyak ibu-ibu yang nampaknya adem, ayem, nyaman, menangis berair mata. Ustaz, dulu kusangka kalau nikah sama dia bahagia, dulu kalau kusangka nikah sama dia akan senang, rupanya sengsara Ustaz. Kenapa? Tak sembahyang. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Ibu pagi besok masak sarapan pagi, yang lakinya tak sembahyang, nyanyikan lagu itu. Sepohon kayu daunnya rimbun, pas gitu. Lebat buahnya serta dahannya, apa lagi itu lewat? Walaupun kau nyindir lagu ya tidak? Emang orang kalau tak sembahyang bawaannya gitu bang. Mudah-mudahan kita doakan suaminya taubat nasuha. Saya sangka saya akan bahagia sama dia Pak Ustadz, rupanya tidak Pak Ustadz. Kenapa? Rasanya Pak Ustadz. Gimana rasanya? Macam tidur sama babi hutan. Makanya kalian carilah menantu yang soleh-soleh. Mudah-mudahan yang mudah-mudahan dijumpakan dengan yang soleh-soleh. Yang bilang amin yang muda aja. Anak limo, amin. Dia tak tahu bininya ngintip dari situ. Sebenarnya bapak-bapak kalau dapat bini kejam bersyukur, karena nanti tidak kena azab kubur. Pas mau diazab malaikat, azab kubur, kata malaikat muka rakit, jangan, dia sudah terlalu tersiksa di dunia. Sama-sama nyesal pula saya nyampaikan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, makin malam makin kemana-mana saja cerita pengajian kita, tapi insya Allah intinya nanti kita akan sambung di kesempatan yang lain. Amin ya rabbal alamin.